syahidun li biftigari falihada sirri adu fi yasari wa asari ana abdun sarfagri dhimna fagri والضراري ضمن فقري والضراري يا إلهي ومليكي وهي حاضر kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya di mana di malam hari ini mereka semuanya bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita malu untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita rugi untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad? Hingga kalian merasa paling mulia, hingga kalian orang-orang yang seolah-olah paling mulia. Inilah kitab di mana dibacakannya sejarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita Wiro Sableng, bukan cerita orang-orang yang gendeng, tetapi inilah orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan rugi kalian hidup di ini. Di saat ini Allah Subhanahu wa taala ridho kita hadir di tempat yang mulia ini. Mari hiasi lisan kita, hiasi kalbu kita dengan penuh mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Insyaallah mendapatkan beberapa petunjuk, bahkan langkah-langkah kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan demi ketenangan adalah harapan kita. Apabila kalian masih seperti ini, maka dalam kehidupan ini pun sama seperti ini, selalu repot dan selalu repot, bahkan merasa terbebani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani semua umatnya. Hamba-hamba yang terpilihnya tidak ada yang terbebani kecuali sebatas kemampuan mereka. Mari kita raih bersama-sama keseimbangan kasih Allah Subhanahu wa taala yang milikinya. Mari Bu ya, nyuwun ngapunten. Karena biasanya di majelis Jakarta maupun dimanapun, atau khususnya anak-anakku yang di Pekalongan yang sudah dengan tahu sifat saya, pembacaan Maulid Nabi tidak bisa diganggu gugat. Ceramah ribuan setiap hari, dari subuh, radio, televisi, bahkan dimanapun ceramah tidak ada berhentinya. Tetapi Maulid Nabi belum tentu sehari satu kali dibaca oleh orang-orang walaupun mereka orang soleh. Allah izinkan ini malam. Pak Kursus, Pak Cakep, juga Ibu Wabil khusus Ciwas yang menginginkan ini Maulid Nabi hadir di kampung ini. Sungguh mulia orang-orang yang ingin seperti ini. Mari kita satu padukan dalam kolbu kita. Saya jamin sepulang dalam tempat ini, kalau kalian ridho ini malam, kalau kalian ridho ikhlas ini malam, bukan karena terpaksa, karena pekewuh tetangga dengan Pak Kursus, kalian menghadiri Sayyidina Muhammad, bukan menghadiri siapapun kecuali menghadiri sidang Sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah tunjukkan di situ tiada hentinya Sayyidina Muhammad peduli kepada kita, budi kalian. Kalian telah pedulikah dengan Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad selalu memanggil kita ummati, ummati, ummati sampai yaumil akhir. Bahkan beliau tatkala akan masuk dalam surga tetap melihat kepada kita semuanya, memanggil kita ummati, ummati. Masih ingat kepada kita. Semoga kita dianggap sebagai umat Muhammad. Amin. Amin. Tidak setiap orang Islam cinta kepada Sayyidina Muhammad. Pengen bukti?
Mereka mengaku dirinya Islam, selawat ogah, maulid Nabi ogah. Ini tanda dia ada cinta dalam kalbunya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang hadir, kalian ingin bukti ini malam, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah buktikan. Rahmatan lil alamin ya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan slogan semata, bukan hanya tulisan, tetapi wujud sampai detik ini ada. Rahmat bagi seluruh alam, bukti ini malam, bukan hanya dari Bali, dari Singapura, orang Chinese minta doa di malam hari ini. SMS langsung dari Singapura. Mereka telah dapat manfaatnya, rahmatan lil alamin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen, bahkan Buddha. Mereka mengakui Sayyidina Muhammad SAW rahmat bagi seluruh alam. Walaupun mereka bukan Islam, dapat rahmatnya Allah subhanahu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita disambungkan ini malam bukan hanya kepada datuk-datuk kita, orang-orang yang telah di alam barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pada alam-alam yang lain. Alam-alam Allah subhanahu wa ta'ala bersatu padu di malam hari ini. Kalau tadi malam ada yang begitu khawatir dengan turunnya hujan yang tiada henti, maka Allah subhanahu wa ta'ala di pagi harinya berikan kemudahannya di keluarga ini dengan penuh keindahan. Berhentilah hujan dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyambut doa-doa ini semua karena akan dibacakan maulid Nabi. Alangkah malunya saya apabila pembacaan maulid Nabi hingga permintaan orang-orang yang di sini tidak engkau kabulkan ya Allah ya Arhamar Rahimin, sedangkan rahmahmu di malam hari ini, bahkan detik ini, bahkan sama yang akhir masih ada, masih hidup, masih wujud. Kenapa kalian tidak mau ngambilnya? Insya Allah wahai yang hadir, orang-orang tuaku, datuk-datukku, hanya cukup mendengarkan takziman dalam wajah maulid ini. Insya Allah hikmah akan masuk dalam kalbu kita. Mau bertanya, mana tandanya, mana buktinya, mana dasarnya? Kalau cukup mendengarkan dengan hikmah bisa masuk dalam kalbu, mana buktinya? Mari kita sejarah ulang kembali. Sayyidina Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis, benar? Benar Bapak Ibu? Tidak bisa baca dan tulis, tetapi bisa merangkum semua huruf-huruf Al-Quran dalam pengucapannya, bukan dalam penulisannya. Kenapa beliau begitu cerdik dan pandai? Ilmu hikmah pintar, ilmu perang pintar, strategi perang pintar. Sebagai presiden iya, sebagai ulama iya, bahkan sekarang berapa yang sebagai pengikutnya. Sedangkan beliau adalah umum yang namanya buta huruf, bahkan tidak bisa baca dan tulis. Dari mana kepintaran itu? Inilah Allah subhanahu wa ta'ala tatkala beliau dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengisinya dengan hikmah. Hikmah tiada terucapkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dengan penuh dengan beberapa kelebihannya. Hikmah. Mari kita ribut bersama-sama dan kita rebut bersama-sama. Kita rebut bersama-sama hikmah di malam hari ini. Semoga dengan hikmah pembacaan maulid Nabi di malam hari ini, Allah bukakan kalbu kita, sucikan kalbu kita, penuhi dengan hikmah ilmu Allah. Amin. Dengan tuntunan Sayyidina Muhammad. Amin. Bukan karena dunia. Tatkala kalian ikut Sayyidina Muhammad, insya Allah dunia ada di telapak kaki kita. Mereka mengejar kita. Dan apabila ini malam ada yang tahu kenikmatan ini pembacaan maulid Nabi, maka orang-orang yang di luar sana pasti mereka berbondong-bondong dan merebutnya di tempat. Dan yang sudah mendapatkan tempat malah ngomong sendiri, berisik sendiri. Saya mohon maaf yang sebenar-besarnya karena inilah, selama ini maulid Nabi cuma sebagai aksesoris, cuma sebagai pelengkap peringatan maulidan.